Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Tayyib. Ismi kamil Juraidah wa tastati'una an tad'uni Ida. Ana talibatun fil jami'atil Jambi wa qismit ta'lim al-lughah al-arabiyah. Ana fi malhadis rabi. Na'am mubasyarah faqat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kelompok saya di mata kuliah Dirasah Al-Quran wal Hadis. Saya dari kelompok pertama, yaitu membahas tentang al-ilmu fi Quran wa hadis. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari makalah ini. Pengertian ulumul fi Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilim. Ulum berarti al-fahmu wa al-ma'rifat, yang artinya pemahaman dan pengetahuan. Sedangkan ilim yang al-fahmu wa al-idrak, atau faham dan menguasai. Sebelum melangkah ke pengertian ulumul Quran, perlu terlebih dahulu mengetahui hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar dari kata qara'a atau membaca. Pendapat lain bahwa lafal Al-Quran berasal dari asal kata qara'a juga memiliki arti al-jama', mengumpulkan dan menghimpun. Jadi, lafal Quran dan qira'ah memiliki arti menghimpun dan mengumpulkan sebagai huruf-huruf dan kata-kata yang lainnya. Tercakup definisi Al-Quran, yaitu yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, berbahasa Arab, diterima secara mutawatir, ditulis dengan sebuah mushaf, membacanya bernilai ibadah, sebagai bentuk peringatan, petunjuk, tuntunan, dan hukum yang digunakan umat manusia untuk pedoman menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terus yang kedua, ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran. Yang pertama itu nuzul. Aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat atau surah Al-Quran, misalnya Makkiyah, Madaniyah, Safariyah, Hadariyah, Naqdariyah, Syifa'iyah, Lailiyah, Safiyah, dan Firasyiyah. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbabun nuzul dan sebagainya. Yang kedua, sanad. Aspek ini meliputi hal yang membahas sanad yang mutawatir, syad, ahad, bentuk-bentuk qiraat, nabi dan penghafal dan periwayat Al-Quran serta cara tahammul atau penerimaan riwayat. Yang ketiga ada al-qiraah. Aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtidah, mad, imalah, hamzah, tahfif, dan idgham. Yang keempat, aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yaitu tentang gharib, mu'rab, mushtarak, majaz, maradif, isti'arah, dan tashbih. Lanjut lagi, yang ketiga, pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulumul hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata ilim yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Lanjut, yang keempat, ruang lingkup dan sejarah ulumul hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat ketika umat
merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul SAW, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Namun mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis, namun mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Lanjut lagi, yang kelima, manfaat dan urgensi mempelajari ilmu Quran fil hadis. Manfaat dan urgensi yang dapat diambil dalam mempelajari ilmu fil Quran wa hadis ini adalah yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting dan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis, serta mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dan aspek nuzul atau turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, dan begitupun hadis Nabi SAW. Penyebabnya timbul hadis Nabi dan penyebab yang melatar belakangi adanya periwayatan hadis Nabi. Yang keempat, menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah dan hukum dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW. Yang kelima, sebagai landasan utama dan menangkis tuduhan dan keraguan terhadap pihak yang menyesatkan tentang isi dan kandungan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baiklah, itulah yang sedikit yang dapat saya jelaskan dari makalah saya kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.